Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya, berjumpa lagi sosiologi ya, jangan bosan-bosan belajar ya bareng kakak ya. Nah, hari ini ya kita lanjut materi kemarin ya. Kalau kemarin itu materinya itu struktur sosial ya, ada diferensiasi dan stratifikasi. Nah, materinya hari ini tuh masyarakat majemuk. Jadi kayak masih agak beririsan sama materi kemarin ya, yang diferensiasi sosial. Kemarin kan kalau diferensiasi itu dibagi menjadi kemajemukan dan heterogenitas gitu ya. Nah, hari ini kita bahas materi masyarakat majemuk ya, masih gandengan ya sama materi kemarin. Nah, ini masyarakat majemuk itu materi kelas 11 ya, materi kelas 11 ya, kalau sekalian sambil ingat-ingat materinya. Nah, masyarakat majemuk ya, itu bisa dikenal juga dengan masyarakat plural ya, plural ya, masyarakat yang plural ya, atau pluralitas ya. Kadang-kadang disebut dengan masyarakat multikultural, tapi agak beda ya, majemuk sama multikultural itu beda. Nanti kakak jelasin ya di akhir ya, kakak jelasin apa itu bedanya masyarakat yang majemuk dan masyarakat multikultural. Oke, majemuk itu artinya beragam ya. Nah, materinya hari ini ya, nanti kita bahas mulai dari pengertian ya, apa itu masyarakat majemuk, kemudian ciri-ciri atau karakteristik ya, kemudian faktor penyebab ya, kenapa muncul kemajemukan ya di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk kemajemukan, kemudian pengkategorian atau konfigurasi ya, konfigurasi masyarakat majemuk dikategorikan menjadi apa aja. Kemudian dari majemuk nanti masyarakat ini akan menuju ke multikulturalisme. Jadi nanti ada tahapan dari masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultural. Kemudian selanjutnya nanti kita bahas konsekuensi atau dampak ya. Dampak adanya kemajemukan itu konsekuensinya apa kayak gitu tuh ya. Kemudian struktur sosial ya, struktur sosial masyarakat majemuk, dan yang terakhir adalah sikap dalam menghadapi kemajemukan. Oke, kita bahas yang pertama ya, pengertian apa itu masyarakat majemuk. Nah, ini ada dua pengertian menurut dua ahli ya, yaitu Fornival sama Clifford Geertz. Kalau menurut Fornival ya, masyarakat majemuk atau plural itu ya, masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen ya. Dua atau lebih elemen ya, yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembauran satu sama lain tapi mereka masih dalam satu kesatuan politik. Jadi mereka itu hidup sendiri-sendiri ya, dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut Clifford Geertz, masyarakat majemuk itu terbagi-bagi masyarakat ke dalam subsistem ya, ke dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri, sama hidup sendiri-sendiri, berdiri sendiri, dan terikat oleh hal-hal yang bersifat primordial. Jadi kalau majemuk sama tadi kakak bilang multikultural itu beda. Tapi ada persamaan ya. Persamaannya majemuk sama multikultural itu artinya sama-sama beragam. Cuma bedanya di mana? Kalau majemuk ya, masyarakat yang majemuk, mereka itu melihat keberagaman itu menjadi sebuah perbedaan, gitu ya. Jadi mereka itu beragam, tapi kayak mereka belum menyatu, kayak gitu tuh, belum menyatu. Jadi mereka beragam, masih belum menyatu, makanya masih berdiri sendiri-sendiri, kurang berbaur. Itu masyarakat majemuk. Tapi kalau multikultural itu beragam, ya macam-macam. Tapi mereka nggak melihat keberagaman itu, jadi nggak melihat perbedaan. Ya udahlah kita beragam, tapi satu negara. Jadi kalau multikultural beragam ya, beragam, tapi mereka itu udah ada pembauran kayak gitu tuh ya. Kalau misalnya kayak orang kita misalnya orang Betawi tapi suka mie Aceh, itu berarti udah nggak majemuk, udah multikultural karena mereka udah mau menerima budaya lain gitu ya. Tapi kalau majemuk ya, mereka masih mengembangkan sikap-sikap primordial,
masih menjunjung tinggi primordial itu apa yang kita bawa sejak lahir. Jadi kayak masih mengedepankan kesukuan, agama saya loh yang paling keren, misalnya kayak gitu tuh ya, misalnya suku saya yang paling keren ya, tradisi saya, budaya saya yang paling bagus, itu primordial. Jadi kalau majemuk, mereka itu masih terikat oleh hal-hal yang bersifat primordial atau hal-hal yang mereka masih mengistimewakan hal-hal yang mereka bawa sejak lahir. Yang dibahas sejak lahir ya kayak suku, agama, ras, kayak gitu ya, tradisi. Nah, kalau majemuk seperti itu. Tapi kalau yang multikultural itu udah ada pembauran gitu ya. Jadi mereka udah kayak apa ya? Yang dibahas sejak lahir itu udah nggak terlalu penting lagi gitu ya. Oke, jadi itu pengertiannya ya. Jadi kalian harus bisa membedakan perbedaan masyarakat yang majemuk sama multikultural. Tapi kadang-kadang orang menyebutnya sama gitu ya. Tapi kalau di sosiologi mereka itu punya konsep dasar yang beda gitu ya. Bedanya kalau majemuk ini belum ada pembauran, kalau multikultural itu udah ada pembauran. Gitu. Oke, Kakak next ya. Pengertiannya udah. Nah, sekarang kita ke karakteristik atau ciri-ciri masyarakat majemuk gitu ya. Pendapatnya Van den Berge ya. Masyarakat majemuk ciri yang pertama terjadinya segmentasi. Segmentasi itu pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Namanya majemuk berarti terbagi-bagi menjadi kelompok yang berbeda ya. Bisa ke suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, itu artinya tersegmentasi atau terbagi-bagi ke dalam kelompok yang beda-beda gitu ya. Namanya majemuk kan nggak satu ya, beda-beda, harus beragam gitu. Kemudian yang kedua, struktur yang terbagi-bagi itu tadi ya, ke dalam lembaga-lembaga tadi yang terbagi-bagi tadi itu sifatnya non-komplementer, tidak saling melengkapi. Ya namanya majemuk kan mereka belum ada pembauran ya, makanya non-komplementer, belum saling melengkapi. Nah, yang ketiga ya, kurang mampu mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya. Kenapa kurang mampu mengembangkan kesepakatan atau konsensus? Ya tadi karena masyarakat majemuk masih terikat sama hal-hal yang bersifat primordial gitu ya, masih mengedepankan kepentingan kelompoknya gitu. Makanya kurang mampu mengembangkan konsensus gitu. Nah, selanjutnya, karena mereka kurang ada kesepakatan antar kelompok, kurang mengembangkan konsensus, makanya di masyarakat majemuk itu masih relatif sering mengalami konflik. Kemudian ketika ada integrasi atau integrasi itu apa? Persatuan ya. Ketika ada persatuan itu muncul atas dasar paksaan. Muncul karena koersif ya, paksaan. Jadi mereka bersatu karena dipaksa. Bukan karena bukan karena integrasinya fungsional atau apa, tapi integrasinya itu karena paksaan gitu ya. Biasanya kalau integrasi paksaan itu siapakah yang memaksa? Biasanya pemerintah gitu ya. Biasanya pemerintah lewat kebijakannya, lewat undang-undang yang dikeluarkan pemerintah. Jadi integrasinya atas dasar paksaan. Kemudian biasanya ya karakteristik masyarakat majemuk itu adanya dominasi politik ya oleh suatu kelompok kepada kelompok lain. Jadi salah satu kelompok itu mendominasi kayak gitu. Oke ya, cirinya seperti ini ya, ada segmentasi atau terbagi-bagi, terus dia non komplementer atau tidak saling melengkapi, kurang mampu mengembangkan konsensus. Konsensus itu kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Kemudian sering mengalami konflik, ya integrasinya paksaan dan adanya dominasi kelompok tertentu. Oke ya, karakteristiknya integrasi itu bisa ya, gini, integrasi itu kan artinya persatuan ya. Persatuan itu bisa tuh lewat doktrin, bisa dilakukan dengan apapun ya. Kita bersatu ya. Itu caranya macam-macam. Kalau kalian masih ingat materi integritas sosial, integrasi sosial gitu ya. Integrasi itu muncul bisa karena paksaan ya, dipaksa ya. Paksaan itu bisa lewat kebijakan ya, bisa lewat doktrinasi bisa gitu ya. Lewat doktrinasi juga bisa ya. Ya tergantung kebijakannya pemerintah. Kalau misalnya pemerintah mendoktrin bahwa kita itu sebenarnya asal muasalnya satu, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kayak gitu ya, kita diajarin di sekolah seperti itu, bisa juga lewat doktrinasi gitu tuh ya. Jadi kita tiap hari dicekokin ya, kayak gitulah
bahwa kita ini emang Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi tetap satu. Nah, itu doktrinasi sebenarnya kayak Bhinneka Tunggal Ika ya, doktrinasi ya tergantung, bisa dengan paksaan, bisa dengan enggak gitu ya. Oke, jadi doktrinasi betul itu merupakan salah satu penyebab munculnya integrasi gitu ya. Integrasi kakak ulangin itu persatuan ya, persatuan itu kita bisa bersatu bisa dengan cara doktrinasi, bisa kita bersatu bisa karena kita punya kesamaan nilai, itu berarti integrasi normatif ya. Kita bisa bersatu karena adanya ketergantungan antar masyarakat, karena ketergantungan mau nggak mau kita berinteraksi terus kita bersatu ya. Kalau ketergantungan itu namanya integrasi fungsional ya, antar masyarakat itu saling membutuhkan satu sama lain karena masyarakat telah menjalankan fungsinya masing-masing. Oke, gitu aja ya, karakteristiknya seperti itu ya. Jadi gini ya, kalau dia masih majemuk, tadi kalau majemuk kan yang dikedepankan itu perbedaannya kan, bukan persamaan tapi perbedaan. Makanya kalau masih mengedepankan perbedaan, integrasi persatuan yang tumbuh itu karena faktor paksaan. Jadi dipaksa untuk bersatu gitu. Karena masyarakat majemuk itu masih primordial, mengedepankan perbedaan gitu ya. Oke, nomor 2, karakteristiknya selesai, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, tadi faktor penyebab ya, kenapa sih di Indonesia itu masyarakatnya beragam? Yang pertama penyebabnya isolasi geografis. Wilayah Indonesia itu kan bentuknya kepulauan ya, jadi antar wilayah satu dengan wilayah lain itu kayak terpecah-pecah. Jadi kayak antar wilayah di Indonesia, geografis di Indonesia itu terisolasi satu sama lain. Dampaknya apa? Dampaknya karena kita itu kepulauan ya, atau adanya isolasi geografis antar wilayah terpisah-pisah, dampaknya adalah muncul keberagaman suku dan ras, gitu ya, suku dan ras. Jadi misalnya ya, suku Dayak, suku Banjar itu berarti berada di wilayah Kalimantan. Suku Bugis, Toraja, terus orang-orang Minahasa itu berarti di pulau Sulawesi gitu ya. Kalau di Jawa Barat, di Jawa Timur aja ya. Kalau di Jawa Timur ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Tengger dan sebagainya. Jadi karena geografis ya, isolasi geografis itu berdampak pada keberagaman suku. Yang kedua, keberagaman ras ya, ras. Ras itu berarti kan dilihat dari ciri fisik atau warna kulit ya. Kalau untuk daerah Papua, Ambon ya, daerah Indonesia Timur khususnya, itu masuk ras apa tuh namanya Papua, ras melanisoid ya. Melan itu artinya hitam, berarti orang-orang berkulit hitam. Nah, kalau untuk daerah Kalimantan sampai ke barat ya, sampai ke bawahnya ya Jawa ya, Sumatera itu masuknya ke ras Mongoloid Malayan gitu ya. Oke, yang pertama isolasi geografis berdampak pada keberagaman suku dan ras. Yang kedua itu faktor budaya asing. Budaya asing. Kenapa budaya asing itu bisa masuk ke Indonesia? Ya karena letak Indonesia dulu ya, kita lihat letak Indonesia yang berada di dua benua, dua samudera itu kan kita akhirnya apa? Dilewati pedagang-pedagang dari dunia lain gitu ya. Kita menjadi persilangan di lalu lintas perdagangan internasional. Nah, karena adanya lalu lintas perdagangan itu kita dilalui itu akibatnya masuknya budaya asing. Nah, budaya asing itu berdampak pada keberagaman agama. Ya, misalnya kalau zaman dulu orang-orang India ya yang nyampe ke Indonesia berdampak pada masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau orang-orang dari Arab, dari Persia ya, dari Gujarat juga ya, dari India ya, itu nanti keberagaman agama. Nah, kalau Eropa ya, itu nanti munculnya agama Nasrani dan sebagainya. Kalau pedagang Cina ya, kalau Cina itu bisa ke penyebaran Islam maupun Konghucu gitu ya. Nah, yang terakhir penyebabnya adalah karena faktor iklim dan struktur tanah ya. Iklim di Indonesia karena kita ini tropis ya, iklim kita tropis,
Berarti kan dampaknya ada apa tuh? Dampaknya adalah curah hujan kita tinggi gitu ya. Curah hujan di Indonesia itu tinggi karena kita dilalui garis khatulistiwa ya, banyak panas, banyak penguapan. Akhirnya apa? Curah hujan kita tinggi. Berdampak pada keberagaman apa ya? Mata pencaharian gitu ya. Jadi mayoritas di Indonesia karena kita tropis ya, mayoritasnya kita agraris ya, di sektor agraris. Kemudian iklim dan struktur tanah ya. Kalau struktur tanah nanti lebih ke ada struktur tanah, nanti ada orang yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, ada yang tinggal di perkotaan, di perdesaan, ada yang tinggal di daerah pesisir ya. Itu nanti berdampak pada keberagaman mata pencaharian. Jadi kalau iklim dan struktur tanah dampaknya ke sini, keberagaman mata pencaharian. Oke, kayak gitu ya. Jadi faktor penyebabnya ada 3, isolasi geografis, artinya kita berbentuk kepulauan, masuknya budaya asing, dan iklim dan struktur tanah. Oke ya, di sini ada yang nanya, Kak, cara menanggapi perbedaan gimana ya? Karena memang sudah banyak yang rasis dari dulu. Nanti kita bahas di akhir ya, soalnya di akhir itu ada kayak sikap menghadapi keberagaman ya. Sikap kita gimana? Nah, Kakak jawab di akhir aja ya, di materi paling terakhir ya, materi paling terakhir. Kakak lanjutin dulu materinya ya, kita ke nomor 4 ya. Nah, yang keempat adalah bentuk-bentuk kemajemukan di Indonesia. Jadi kemajemukan itu ya tadi ada ras, ada suku, ada agama, sama profesi atau mata pencarian. Kalian kalau mata pencarian kan bisa kalian cari sendiri ya. Apa tuh ya, ada yang petani, ada yang dokter ya, ada yang kalau di perkotaan berarti rata-rata di jasa kayak gitu tuh, dan lain-lain. Nah, kita ke sini ras ya. Ras di Indonesia itu nggak cuma 1, ada 2 ras besar itu ya. Ada 3 malah ya. Nanti di sini ada ras khusus ya, cuma nggak kakak masukin ya. Ada ras Mongoloid. Nah, kalau kita Mongoloidnya kan Melayu ya, makanya disebut subras Melayu Mongoloid. Kemarin di materi diferensiasi sosial itu udah kakak jelasin ya, ras-ras di dunia itu apa aja gitu ya. Nah, Indonesia itu Melayu Mongoloid ya. Yang pertama orang-orang Indonesia itu Melayu Mongoloid. Mongol berarti berkulit kuning ya, berkulit kuning yang daerah Asia Tenggara, Melayu atau Malayan gitu. Nah, kemudian tadi daerah Indonesia Timur ada Papua Melanosoid, berarti orang-orang yang berkulit hitam gitu. Kemudian suku di Indonesia juga beragam, ada ratusan ya suku ya. Kalian bisa petakan per wilayah ya. Misalnya di Aceh ya, atau dibuat ini kalian bisa bikin sendiri ya. Suku-suku di Indonesia berdasarkan provinsi ya, berdasarkan provinsi. Misalnya provinsi Nanggur Aceh Darussalam ya, di Aceh ya. Di provinsi Aceh itu nanti ada suku apa aja ya, ada suku Gayo, suku Alas gitu ya. Kemudian kalau di provinsi Sumatera Utara nanti ada suku apa aja kayak gitu. Berarti kalau suku nanti kalian bisa petakan per provinsi gitu ya. Jadi provinsi di Indonesia itu kan ada 34. Itu kalian bisa cari tuh masing-masing provinsi itu punya suku apa aja gitu ya. Nah, suku ya itu dilihat dari apa sih, asal usul yang sama gitu ya, atau kemarin keturunan yang sama, atau faktor genealogis, asal usulnya sama ya. Misalnya suku Jawa ya, asal usulnya emang dari orang Jawa gitu ya. Kemudian tempat tinggal ya, atau lingkungan geografis dan ekologis ya, punya tempat tinggal yang sama, sama punya budaya yang sama. Budaya itu kan kemarin ada bahasa, tradisi dan sebagainya, makanan khas ya. Itu mereka punya ciri khas yang sama atau kesatuan budaya. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman agama ya. Agama di Indonesia itu juga macam-macam ya. Ada 6 agama yang diakui ya. Ada 6 agama yang diakui ya. Kalian pasti udah tahu kan 6 agama itu. Oke, nomor 4 ya, bentuk-bentuk kemajemukan kira-kira seperti ini ya. Jadi Indonesia itu macam-macam, rasnya macam-macam, sukunya macam-macam, agamanya macam-macam. Ya, yang paling kalian harus sering ingat itu ya yang ini nih, suku ya. Suku di Indonesia itu jumlahnya ratusan. Gimana mau ngapalinya? Ya sering baca gitu ya. Sering baca, sering lihat apa tuh ya, Instagram atau apa yang berbau informasi, hal-hal mengenai informasi suku-suku di Indonesia kan banyak tuh. Oke, kita lanjut ya. Materi selanjutnya adalah konfigurasi atau pengkategorian ya. Pengkategorian masyarakat majemuk.
Nah, masyarakat majemuk kategorinya ada 4. Yang pertama mayoritas dominan. Dia mayoritas, berarti kalau mayoritas minoritas itu dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah penduduknya gitu kan. Mayoritas dominan ya, mayoritas dominan, minoritas dominan, kompetisi seimbang, dan terfragmentasi ya, atau fragmentasi ke dalam sub-sub kecil. Nah, yang pertama mayoritas dominan, dia ini penduduk mayoritas dan mendominasi, yaitu mayoritas dominan. Contohnya kayak suku Jawa itu kan paling banyak ya, dan dia itu mendominasi di politik ya. Kalau kalian lihat presiden-presiden di Indonesia itu rata-rata kan dari suku Jawa kayak gitu tuh ya. Anggota DPR ya itu rata-rata orang Jawa. Kemudian yang kedua minoritas dominan, jadi dia itu secara penduduk jumlahnya sedikit, minoritas, tapi dia mendominasi gitu ya. Contohnya etnis Tionghoa ya, etnis Tionghoa itu dia mendominasi secara ekonomi kayak gitu ya. Itu minoritas dominan. Atau misalnya kayak gini, minoritas dominan itu nggak cuma kayak gini doang ya, bisa nanti ada pendatang ya, dia pendatang tapi dia menguasai sektor situ. Dia kan pendatang, namanya pendatang kan berarti dikit ya, menguasai di sektor ekonomi masyarakat asli, itu juga namanya minoritas dominan gitu. Kemudian kalau kompetisi seimbang, jadi nanti jumlahnya itu hampir sama gitu ya, tapi nggak ada yang mendominasi ya, kompetisi seimbang. Jadi jumlahnya hampir sama. Kalau di Indonesia ini agak susah ya melihat kompetisi seimbang. Yang mungkin agak apa nih ya, agak mirip itu di Medan ya, di Medan ya, agama di Medan, bukan Sumatera Utara ya, di Medan. Jadi di Medan cuma jumlah agama Nasrani, Kristen, sama yang lain. Nasrani sama Nasrani sama Islam ya itu hampir mirip, cuma ya nggak terlalu seimbang ya. Jadi kalau di Indonesia menemukan kompetisi seimbang ini agak susah ya, kompetisi seimbang. Jadi jumlahnya hampir sama dan nggak ada yang mendominasi. Nah, kalau terfragmentasi bedanya apa? Kalau terfragmentasi itu dia terbagi ke dalam kelompok yang kecil-kecil. Jadi kecil-kecil sekali gitu ya, kecil-kecil dan nggak ada yang mendominasi. Jadi terbaginya banyak sekali ini kecil-kecil gitu ya. Contohnya adalah kelompok suku di Papua. Di Papua itu jangan bayangkan mereka sama, enggak gitu ya. Papua itu sukunya banyak sekali gitu tuh. Yang terkenal kan yang Asmat sama Dani ya, tapi kalau di Papua beda kecamatan itu bisa beda suku kayak gitu ya. Nah, kalau di sini kan di provinsi ya, biasanya kalau di Jawa itu kan ukurannya beda provinsi baru beda suku. Tapi kalau di Papua enggak, beda kecamatan itu bisa beda suku kayak gitu. Makanya dia terfragmentasi, terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan nggak ada yang mendominasi di bidang politik maupun ekonomi gitu. Kelompok-kelompok kecil itu fragmentasi ya. Kemudian atau kelompok etnik di Jakarta, etnis di Jakarta itu juga banyak sekali, beragam sekali ya. Makanya Jakarta itu kota yang apa ya, yang sangat multi etnik ya. Jadi suku apapun ada di Jakarta kayak gitu. Jadi kelompok etnik ya, bukan kakak nggak bilang dominasi salah satu apa tuh ya di bidang apa ya, tapi kelompok etnik di Jakarta ya itu termasuk ke dalam fragmentasi ya, terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang sangat kecil gitu. Oke, ya itu konfigurasi masyarakat majemuk atau kategorinya ada 4, mayoritas dominan, minoritas dominan, kompetisi seimbang, dan terfragmentasi kayak gitu. Oke, kakak lanjutin ya. Nah, tadi kan masyarakat yang majemuk masih melihat perbedaan, masih mengembangkan sikap primordial, itu nanti bisa tuh menjadi masyarakat multikultural. Nah, apakah Indonesia ini udah multikultural Kak ya? Lagi tahap menuju ke sana gitu ya. Sebagian ada yang udah, sebagian ada yang belum gitu. Belum 100% ke multikultural gitu ya. Masih ada beberapa wilayah yang masih mengedepankan primordial tadi, masih mengedepankan kesukuan gitu. Tapi kita bisa menuju tahap ke multikulturalisme. Nah, tahapannya ada 3 ya. Orientasi namanya, kalian kalau di sekolah kan ada tahapan orientasi, berarti pengenalan ya, saling mengenal, saling bertanya, saling memberikan informasi ya. Jadi kamu orang mana kayak gitu tuh ya, kenalan,
kayak gitu ya. Jadi memberikan informasi, saya orang Aceh ya, di Aceh emang makanan khasnya apa, kayak gitu. Kalian nanya-nanya, ya itu berarti tahap orientasi. Kemudian tahap yang kedua, tahap evaluasi ya, ketika antara anggota kelompok ini membahas informasi dan saling bertukar pendapat. Nah, kalau di sini kan hanya memberikan informasi ya. Kalau di sini kalian itu udah kayak apa tuh ya, diskusi ya, udah bertukar pendapat ya, diskusi ya. Di Aceh emang kayak gimana ya, misalnya kayak gitu. Di Jakarta kayak gimana ya, pendapat saya kayak gini ya. Jadi tujuannya apa? Bertukar pendapat ya, biar nggak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Kadang-kadang kan kita punya stereotip ya, atau kayak punya prasangka terhadap kelompok tertentu. Ternyata setelah kita saling bertukar pendapat ya, oh ternyata salah dugaan saya selama ini ya. Itu kan tahap evaluasi. Kemudian tahap yang terakhir itu kontrol ya, ketika anggota kelompok menyarankan untuk mencari jalan keluar dan mencapai kesimpulan akhir ya. Jadi mencari jalan keluar ya, tadi misalnya akhirnya ketika kita telah mengetahui bahwa dugaan kita selama salah, kita akhirnya nggak jadi rasis. Berarti itu kan udah mencari jalan keluar ya. Kita nggak jadi rasis, nggak jadi mengedepankan etnosentrisme kayak gitu. Makanya biar kita nggak rasis ya, kita harus ini kenalan, saling mengenal, saling memahami kayak gitu tuh ya. Akhirnya kita mau menerima kelompok lain, oh kita tetap satu bangsa kok, walaupun beda-beda kayak gitu. Oke gitu ya. Jadi ini tahapan multikulturalisme, orientasi, evaluasi, dan kontrol gitu. Lanjut lagi ya, masih banyak ya. Nah, kita ke konsekuensi ya, konsekuensi atau dampak ya, dampak adanya kemajemukan. Dampaknya kan bisa ke arah yang positif, bisa ke arah yang negatif gitu ya. Nah, konsekuensinya apa ketika kita ini beragam? Konsekuensi yang pertama adalah memunculkan sikap primordialisme ya. Primordialisme ini apa? Paham yang mengedepankan ya, memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, sejak lahir. Kalian mengistimewakan, kalian pegang teguh ya, misalnya tadi tuh suku, tradisi, agama, ras kayak gitu. Jadi akhirnya kalian mengistimewakan. Oh, saya suku A kayak gitu tuh ya. Nah, misalnya primordialisme ini kalau dibawa ke tempat umum misalnya kayak gini nih, mengangkat mengangkat misalnya seseorang menduduki posisi tertentu karena dia satu suku. Oh, dia saya angkat jadi bawahan saya karena dia satu suku sama saya ya. Itu sikap primordialisme kayak gitu ya, primordialisme. Memegang teguh ya apa-apa yang dibawa sejak kecil, sejak lahir kayak gitu. Jadi intinya sikap kayak gini ini kurang bagus ya kalau kita terapkan di masyarakat yang beragam kayak Indonesia kayak gitu. Nah, memegang teguh apa-apa yang kita bawa sejak kecil, kita istimewakan, itu nanti berdampak pada munculnya sikap etnosentris. Etnosentris itu kayak merendahkan budaya lain gitu ya. Karena kita mengistimewakan budaya kita, akhirnya kayak kita jadinya merendahkan budaya lain. Nah, etnosentrisme itu apa sih? Sikap yang menilai budaya lain atau masyarakat lain menggunakan ini ukuran ya, menggunakan ukuran yang berlaku di masyarakatnya atau masyarakat kita. Jadi melihat budaya lain dengan ukuran budaya kita. Kan kita tadi mengistimewakan budaya kita ya. Akhirnya apa? Melihat budaya lain itu akhirnya lebih rendah kayak gitu. Jadi etnosentris itu jatuhnya merendahkan budaya lain gitu ya. Jatuhnya merendahkan budaya lain kayak gitu. Oke, itu etnosentrisme ya. Yang ketiga ya, karena kita beragam, dampak selanjutnya adalah munculnya politik yang berbau aliran. Politik aliran atau sektarianisme gitu ya. Politik aliran. Apa itu politik aliran? Politik aliran adalah politik yang didasarkan pada ideologi atau aliran tertentu. Kalau ideologi ya berarti contohnya ada partai ya, ada partai yang berideologi komunis ya, berarti ujungnya jadi PKI. Ada partai yang berideologi nasionalis, kalau zaman dulu ya ujungnya jadi PNI gitu ya. Terus ada ideologi yang berhaluan Islam, contohnya dampaknya adalah munculnya Partai Masyumi dan NU di zaman dulu ya, di zaman demokrasi liberal, demokrasi terpimpin tuh ya. Itu politik aliran. Nah, kalau zaman sekarang ya, kalau ideologi ya nanti
tadi kan kakak bilang bisa ideologi, bisa aliran atau sekte tertentu. Nah, di Indonesia Islam itu nanti ada apa ya, organisasi NU ya, ada Muhammadiyah, ini bisa dikatakan aliran juga ya, atau Islam yang kalau NU itu ke arah Islam tradisional gitu ya, kalau Muhammadiyah lebih ke arah Islam modern. Nah, partai politik yang berafiliasi dengan NU itu contohnya adalah P3 ya, P3 itu Partai Persatuan Pembangunan, sama PKB ya. P3 PKB itu isinya adalah orang-orang NU ya, jadi aliran NU kayak gitu. Sedangkan kalau PAN ya, Partai Amanat Nasional, itu rata-rata isinya Muhammadiyah gitu ya, aliran Muhammadiyah. Jadi kalau ini lebih ke sekte tertentu ya, atau aliran tertentu. Oke, kayak gitu ya. Jadi dampak kemajemukan karena kita beragam ya, dampaknya politik aja ada aliran-alirannya, ada yang aliran Islam, ada yang aliran Kristen, contohnya kayak Parkindo gitu ya, ada yang aliran nasionalis dan lain-lain. Parkindo itu Partai Kristen Indonesia. Kalau enggak, sekarang mungkin nggak tahu ya kakak masih ada atau enggak ya. Oke ya, itu konsekuensi masalah jemut 1, 2, 3, masih lanjut lagi konsekuensinya ya. Nah, di sini munculnya stereotip dan prasangka. Jadi stereotip dan prasangka itu agak beda tapi mirip gitu ya. Kalau stereotip itu penilaian terhadap kelompok tertentu tapi bersifat subjektif menurut kita sendiri, gitu tuh, menurut pandangan kita. Nah, subjektif ya, menurut pandangan kita. Misalnya kita menilai kelompok tertentu, suku tertentu, suku itu tuh suku yang malas gitu ya. Atau kita menilai kelompok tertentu atau suku tertentu, suku ini emosian ya. Itu menurut pandangan kita, itu stereotip gitu. Nah, tapi kalau prasangka ya, kalau prasangka itu sama, penilaian berdasarkan stereotip tapi udah diyakini kebenarannya gitu ya. Kalau ini kan bisa benar bisa enggak kan gitu tuh ya. Kalau prasangka itu udah apa tuh ya, udah banyak diyakini kebenarannya. Contohnya adalah adanya dugaan atau penilaian bahwa perekonomian Indonesia dikuasai golongan tertentu gitu ya, dikuasai golongan tertentu. Buktinya emang ada banyak kayak gitu tuh. Itu namanya prasangka, atau kalau bahasa kerennya bahasa Inggrisnya itu prejudice gitu ya, prejudice atau prasangka. Oke, kemudian ya, selain ada stereotip sama prasangka, sama-sama penilaian ya. Kalau stereotip itu sifatnya subjektif ya, kalau prasangka ini biasanya udah ada mengarah ke ada buktinya kayak gitu. Tapi masih dugaan, tetap masih dugaan gitu ya. Kemudian mengarah ke konflik ya. Jadi konsekuensi adanya masyarakat majemuk itu memunculkan berbagai macam konflik. Nah, konfliknya itu berarti konflik-konflik yang ke arah horizontal gitu ya, konflik ke horizontal, konflik antar suku ya, atau konflik yang berbau sara ya, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, rata-rata konflik yang muncul antar suku di Indonesia, suku A dengan suku B, misalnya dulu ada konflik Sampit ya, antara Madura dengan Dayak Sampit, itu biasanya terjadi karena faktor ekonomi ya, penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu kayak gitu. Kemudian, nah, selain yang negatif-negatif tadi ya, dampak adanya multikulturalisme ternyata ada yang ke arah positif ya, memunculkan mutual akulturasi. Apa itu mutual akulturasi? Yaitu ketika adanya keterbukaan budaya gitu ya, kita mau menerima budaya lain ya. Misalnya tadi tuh orang Jakarta ya, orang Betawi ya, tapi dia suka mie Aceh, suka masakan Padang ya, itu berarti namanya mutual akulturasi gitu tuh. Jadi kita itu terbuka budaya lain. Misalnya di Jakarta ya, tapi banyaknya masak warung rumah makan nasi Padang ya, rumah makan nasi Padang, itu namanya mutual akulturasi. Nah, mutual akulturasi ini menjadi sumber munculnya akulturasi dan asimilasi ya, percampuran dan pembauran budaya kayak gitu. Udah tahu kan ya akulturasi asimilasi ya. Berarti kalau mutual akulturasi dengan adanya keterbukaan ini itu mendorong integrasi atau mendorong persatuan. Jadi persatuan atau integrasi itu bisa disebabkan oleh hal-hal apapun kayak gitu. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Oh iya, tadi kan kakak bilang ada etnosentris ya. Etnosentris itu sikap apa tadi tuh?
melihat budaya lain dengan ukuran kita atau merendahkan budaya lain. Jadi etnosentrisme itu nanti ada kelebihan dan kekurangan ya. Jadi etnosentrisme ya menganggap budaya kita lebih tinggi gitu ya. Dampaknya apa? Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Karena kita menganggap budaya kita itu lebih tinggi, lebih baik ya. Karena akhirnya apa? Kita kayak jadi mau belajar budaya kita gitu ya. Makanya jadi menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Menanamkan cinta tanah air dan sikap patriotisme, bisa melestarikan budaya kelompok. Tapi kekurangannya etnosentris ya, menganggap budaya kita lebih baik, merendahkan budaya lain tadi itu adalah menghambat hubungan antar budaya, mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan. Misalnya ada seseorang meneliti tentang suku A, ya dia berasal dari suku A, ya pasti dia akan melebih-lebihkan gitu ya. Misalnya dia dari suku Madura, terus dia neliti Madura sendiri, ya pasti dia akan baik-baikin suku dia kan gitu ya. Jadi kayak mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan. Atau sebaliknya, dia nggak suka suku lain, terus dia meneliti suku itu, ya pasti dia akan menjelek-jelekan gitu ya. Nah, dengan adanya etnosentrisme tadi itu justru menghambat proses asimilasi dan asimilasi kelompok atau menghambat proses pembauran kelompok. Gitu ya. Kakak lanjutin lagi. Nah, kita ke sini ya, struktur masyarakat majemuk. Struktur masyarakat majemuk itu nanti ada dua ya, ada strukturnya, ada istilahnya konsolidasi, ada interseksi. Nah, apa bedanya konsolidasi dan interseksi? Kalau konsolidasi kan bulat-bulatnya ini kayak terpisah gitu ya, terpisah berarti di sini ada penguatan kelompok. Jadi dia memperkuat kelompok, tapi kelompok in group. Usaha memperkuat kelompok in group, berarti kalau in group memperkuat kelompoknya sendiri gitu tuh ya, memperkuat kelompoknya sendiri. Misalnya Bali itu diperkuat bahwa orang Bali itu agamanya Hindu kayak gitu. Suku A agamanya Hindu, misalnya Bali agamanya Hindu, diperkuat dengan agama Hindu, itu berarti mensolidkan, mengkonsolidasi atau memperkuat kelompok. Suku B ya, misalnya Papua mayoritasnya Katolik kayak gitu tuh ya. Nah, ini konsolidasi. Nah, konsolidasi ya cirinya adanya tumpang tindih keanggotaan. Jadi dia Bali terus Hindu kayak gitu tuh ya. Terus tidak adanya aktivitas bersama dengan kelompok yang berbeda karena dia memperkuat kelompok in grupnya. Kalau untuk kelompoknya itu positif gitu ya, tapi kalau untuk kelompok lain ya dia memperkuat kelompoknya justru karena konsolidasi ini cenderung mengarah ke konflik horizontal kayak gitu tuh. Karena dia memperkuat kelompoknya kayak gitu tuh ya. Jadi kalau dengan kelompok lain itu justru mengarah ke konflik. Tapi kalau untuk kelompoknya sendiri positif, untuk kelompoknya sendiri karena bisa untuk memperkuat kelompoknya. Tapi kalau dibenturkan dengan kelompok lain itu arahnya jadi negatif gitu ya. Jadi konsolidasi bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif, tergantung konteksnya. Kalau untuk kelompoknya sendiri positif, in group gitu ya, kelompoknya sendiri atau kelompok in group itu positif. Tapi kalau dibenturkan dengan kelompok lain itu nanti ujungnya mengarah ke konflik. Itu ya, jadi konsolidasi itu kayak dikuatkan. Oh, kalau misalnya orang Minang itu dia Muslim, dia itu pedagang misalnya kayak gitu. Kalau orang Batak dia itu Kristen, rata-rata jadinya jaksa. Itu berarti ini nih, itu konsolidasi dikuatkan dengan hal-hal semacam itu, penguatan kelompok. Makanya ada tumpang tindih. Oh, orang Minang ya berarti dia pedagang. Itu kan tumpang tindih tuh ya. Padahal pedagang nggak cuma orang Minang ya kayak gitu. Kemudian kalau interseksi ya, interseksi di masyarakat majemuk itu nanti muncul interseksi itu artinya persilangan atau penyilangan kelompok. Jadi ada sesuatu yang sama di antara dua kelompok yang berbeda gitu ya. Misalnya suku A ya, orang Jawa sama orang Betawi ya, sukunya beda tapi mereka sama-sama Islam. Jadi ada sesuatu yang membuat sama gitu ya, ada sesuatu yang mempersilangkan mereka ya, atau menginterseksikan mereka. Makanya ketika ada sesuatu yang membuat mereka sama, ya, interseksi ini mengarah ke integrasi atau persatuan gitu ya. Nah, ketika kita itu ketika interseksi ini ya ada persilangan kelompok ya, nanti muncul keanggotaan ganda ya. Dia suku A ya, dia juga Islam. Nah, ada keanggotaan ganda gitu ya. Kemudian ketika kita punya keanggotaan ganda, kita juga memunculkan loyalitas ganda. Kita loyal terhadap kelompok A,
kita juga loyal terhadap kelompok terhadap keanggotaan yang satu. Nah, kita punya loyalitas ganda gitu ya. Jadi dampak dari adanya interseksi atau penyilangan ini muncul keanggotaan ganda atau cross cutting affiliation, afiliasi berarti keanggotaan, juga memunculkan loyalitas ganda, ya loyalitas ganda atau cross cutting loyalities gitu ya. Jadi ketika kita punya keanggotaan ganda otomatis punya loyalitas dan ganda. Makanya ketika kita punya loyalitas ganda ini mengarah ke integrasi gitu ya. Nah kita misalnya suku A sama suku B mau musuhan, nggak jadi musuhan karena kita punya persamaan di sini gitu. Oke lanjut lagi ya. Nah yang terakhir ini sama untuk menjawab soal yang ada di chat ya. Gimana sih Kak menanggapi biar kita nggak rasis? Selain tadi tuh ya jawabannya kita harus ada tahapan tadi kita mengenal wilayah lain ya, tahap orientasi evaluasi kontrol juga ini nih kita juga perlu mengembangkan sikap-sikap yang ini gitu. Rasis itu dari zaman dulu ya, dari zaman dahulu kala ya, namanya manusia ya, manusia itu kan diciptakan beda-beda ya, tergantung kita mau menerima perbedaan itu atau enggak gitu. Kalau nggak mau menerima, kita muncul sikap primordialisme ya, menganggap ras kita lebih tinggi, lebih unggul ya, dampaknya rasis itu ya. Cuma sikap yang perlu dikembangkan ya kita nggak usah kayak gitu, kita harus menyikapi perbedaan secara positif. Oh manusia itu beragam, ya udahlah kita emang beda ya, mau ngapain gitu, mau apa, mau ngapain lagi, emang beda dasarnya, mau disamakan ya nggak bisa. Makanya kita harus menyikapi perbedaan secara positif gitu ya. Yang kedua, kita mengakui identitas budaya lain gitu tuh ya. Memang budaya lain itu beda-beda kayak gitu. Kemudian mengembangkan empati sosial, jadi kita kayak merasa empati itu apa tuh? Apa tuh ya, memahami perasaan mereka kayak gitu ya. Oh, kalau saya misalnya di posisi mereka dijelek-jelekin gimana, misalnya saya di posisi orang itu ya pasti saya sakit hati. Makanya jangan menjelek-jelekan kayak gitu tuh ya. Mengembangkan empati sosial. Kemudian mengembangkan sikap akomodatif. Akomodatif ini kan mau ya, mau menerima budaya lain, nggak mau konflik ya. Kalau ada konflik yang diselesaikan, itu sikap akomodatif gitu ya. Terus mengembangkan sikap saling ketergantungan ya, saling ketergantungan. Berarti di sini nanti saling ketergantungan itu ketika apa sih? Ketika masyarakat mau menjalankan fungsinya masing-masing. Mau menjalankan fungsinya masing-masing. Yang dokter ya apa tuh, yang dokter ya ngobatin pasien ya, yang petani ya ke sawah ya, nggak usah ngurus-ngurusin yang lain ya. Akhirnya apa, ketika antar profesi itu nanti menjalankan fungsinya masing-masing ya, akhirnya apa, kita tergantung satu sama lain gitu ya, bisa tergantung satu sama lain. Kan nggak mungkin kita mau berobat sakit berobat sendiri kan, nggak. Akhirnya kan kita butuh dokter gitu ya, butuh yang lain kayak gitu. Nah kita butuh seperti itu, saling butuh, saling tergantungan itu ketika antar anggota masyarakat itu menjalankan fungsinya masing-masing kayak gitu. Kemudian mengembangkan prinsip-prinsip multikulturalisme ya, prinsipnya apa? Melihat perbedaan itu bukan masalah ya. Jadi kalau multikulturalisme itu ya udah beda-beda tapi satu gitu tuh ya. Jadi nggak masalah kita beda, yang dilihat adalah apa yang persamaan apa yang kita miliki, bukan perbedaan yang kita tekankan tapi persamaan yang kita tekankan gitu ya. Jadi ya untuk menjawab soal ini kalian bisa pakai yang ini nih ya bisa pakai slide yang ini. Oke ya, selesai ya materinya. Seperti biasa ya, kalau mau ada yang mau tanya lagi silakan bisa chat atau open mic. Kalau nggak ada ya, bisa langsung kerjakan TF-nya ya, tes formatifnya kayak gitu.
Oke, jadi karena waktunya udah jam 2 ya, kakak sambil bahas saja ya. Kita bahas ya, nomor 1, soal nomor 1. Udah. Nomor 1 ya, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang tersegmentasi atau terbagi ya, segmentasi artinya terbagi, tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang bersifat primordial. Masyarakat majemuk terbagi-bagi ke dalam kelompok yang primordial. Kalau sampai sini betul, sampai sini benar nggak sih sampai primordial? Betul ya. Jadi kalau majemuk itu masih primordial. Gitu tuh, masih menjunjung tinggi, mengistimewakan apa yang dibahas sejak lahir. Jadi pernyataan yang atas itu betul gitu ya. Pernyataan yang kedua, masyarakat majemuk menekankan pada pentingnya identitas kesukuan. Kalau majemuk masih penting tuh kesukuan, betul nggak? Betul. Berhubungan gitu ya. Kenapa Kak jadi berhubungan? Kenapa masyarakat majemuk itu dikatakan masih primordial? Ya sebab, ya dijelaskan yang bawah, karena dia masih mementingkan, menekankan pada identitas kesukuan gitu ya. Jadi yang bawah ini harus menjelaskan yang atas. Kalau dia nggak menjelaskan, nggak berhubungan. Nah, ini menjelaskan kenapa disebut primordial, karena dia masih menekankan pentingnya identitas kesukuan. Benar-benar berhubungan berarti jawabannya yang A. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Lanjut lagi soal nomor 2 ya. Indonesia itu negara yang kaya akan keberagaman budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman, jadi tadi faktor-faktornya apa aja? Keadaan geografis, betul ya? Atau isolasi geografis kita, keadaan geografis kita kan berbentuk kepulauan ya. 1 betul, otomatis 3 betul. Budaya asing. Kalau geografis itu kan tadi menyebabkan keberagaman apa tuh? Suku dan ras ya. Nah kalau budaya asing itu keberagaman agama ya, agama di Indonesia. 1 benar otomatis 3 benar. Kondisi iklim dan struktur tanah juga betul ya. Itu nanti masuknya ke keberagaman mata pencaharian kayak gitu. Jadi nomor 2 semuanya benar ya. 1, 2, 3, 4 benar semua, berarti jawabannya yang E kayak gitu. Oke, nomor 2 E. Kakak lanjutin ke soal nomor 3. Bahasa daerah yang hampir mirip pengucapan dan dialeknya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bahasa daerah itu hampir mirip ya pengucapannya. Misalnya antara dialek ya. Kalau misalnya di Jawa itu kan ada dialek Jawa yang halus gitu ya, kayak Solo ya, Jogja. Ada yang medok ya, medok itu untuk daerah Jawa Timur, terus daerah Pantura itu ya. Sama ada yang ngapak ya, ngapakers ya, daerah yang ngapak ya, yang kayak kue, kayak misalnya kayak gitu tuh kan ngapak tuh. Nah, pengucapan yang mirip ya, dialek itu biasanya dilihat dari apa sih? Wilayah gitu ya, wilayah itu berdekatan kayak gitu, letak geografis. Kenapa bahasa di daerah Jawa dengan di daerah Sumatera itu beda ya, karena jauh sekali ya. Nah, kalau mereka itu mirip pengucapannya karena letak geografis gitu ya, bukan astronomis, ekonomi, kebudayaan, status sosial, tapi dilihat dari letak geografis. Biasanya letak geografis atau wilayahnya itu berdekatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan masalah kebudayaan ya, mirip itu karena hubungannya dengan wilayah ya, wilayah. Nomor 3 jawabannya yang A ya, nomor 3 A. Nomor 3 jawabannya A. Kakak lanjutin ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ya. Pada masyarakat multikultural ada kawasan pecinan yang menggunakan bahasa Mandarin. Orang Cina pakai bahasa Mandarin. Berarti ini hubungannya dengan apa sih? Suku ya. Kenapa wilayah dan bahasa-bahasa itu kan identitas tuh, orang Cina pakainya bahasa Mandarin, berarti di sini kan suku. Dan ada imigran Timur Tengah yang selalu membeli makanan halal food. Karena orang Timur Tengah makanan halal berarti mereka apa tuh? Berarti agamanya Islam kan gitu ya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki subculture atau sub budaya yang didasarkan pada apa? Ya, berarti kalau ada kata bahasa itu berarti kan etnis tuh, suku ya. Bahasa itu kan menunjukkan adanya identitas suku tertentu gitu tuh. Sama halal food berarti dia makan halal karena apa? Karena agama, faktor religi. Jadi jawabannya nomor 4 itu A ya, etnis dan religius gitu ya.
itu nggak ada hubungannya dengan nationality dan ras gitu tuh. Kalau nationality kebangsaan, kalau kebangsaan kan berarti dia warga negara mana. Nah, di sini tidak dijelaskan dia warga negara mana gitu ya, cuma kawasan pecinan. Nah, kalau di sini benar imigran Timur Tengah, cuma kalau di sini kan fokusnya di mereka beli halal food. Jadi nomor 4 jawabannya yang A ya, dilihat dari etnis dan religi kayak gitu. Kita lanjutin ke soal nomor 5, karakteristik masyarakat majemuk. Tadi karakteristiknya apa aja sih ciri-ciri masyarakat majemuk? Kita lihat satu, benar nggak sih? Segmentasi ke dalam kelompok-kelompok suku kebudayaan yang berbeda. Betul ya, mereka tersegmentasi atau terbagi-bagi ke kelompok masyarakat yang berbeda. Satu betul, otomatis 3 betul. Sering terjadi konflik. 2, kira-kira benar nggak sih kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan? Itu betul ya, mereka kurang mengembangkan konsensus. 4, memiliki struktur yang bersifat komplementer. Benar atau salah ini? Ini salah ya. Harusnya mereka itu strukturnya non komplementer atau tidak saling melengkapi. Kalau komplementer kan melengkapi. Kalau majemuk itu nggak saling melengkapi gitu ya. Jadi jawabannya hanya poin 1, 2, 3. 4 salah. 1, 2, 3 jawabannya yang A gitu ya. 1, 2, 3 A. Kakak lanjutin ke soal nomor 6 ya. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah A ya, jadi daerah A ini padat sekali ya, membuat pemerintah mencanangkan program transmigrasi. Program transmigrasi membuat masyarakat daerah A tersebar ke berbagai daerah. Berarti A ini akhirnya kemana-mana gitu ya. Lambat laun budaya masyarakat daerah A mulai tertanam di berbagai daerah dan mengusur budaya asli. Berarti A ini kan pendatang nih. Kalau pendatang dia mayor atau minoritas kan berarti, tetapi dia mengusur budaya asli. Dia malah menguasai di daerah asli. Berarti dia kategorinya adalah minoritas tapi mendominasi gitu ya. Minoritas dominan karena A ini pendatang gitu ya. Pendatang karena ada program transmigrasi gitu. Jadi nomor 6 jawabannya yang B ya, minoritas dominan gitu. Lanjut lagi guys ya, lanjut ya. Masyarakat majemuk memerlukan komitmen bahwa setiap orang harus mau dan mampu menghargai perbedaan. Iya jelas ya, masyarakat majemuk itu harus punya komitmen ini, mau dan mampu menghargai perbedaan. Berarti pernyataan yang atas betul. Kita lihat pernyataan yang kedua, konflik dalam masyarakat majemuk dapat diredam melalui resolusi dan upaya membangun perdamaian. Betul ya? Konflik itu dapat diredam dengan adanya resolusi dan upaya perdamaian. Betul-betul, apakah berhubungan? Enggak ya, jadi yang bawah ini enggak menjelaskan gitu tuh. Kenapa masyarakat majemuk ini harus mau menghargai perbedaan? Sebab misalnya, ya karena di sana biar enggak terjadi konflik. Kalau di sini kan cara penyelesaian konflik kayak gitu ya, jadi benar-benar tapi tidak berhubungan. Jawabannya yang B, nomor 7B ya. Kakak lanjutin ke nomor 8 ya. Kalau di sini ada apa ini? Ada yang mempersamakan mereka ya. Ini berarti namanya interseksi ya, interseksi, adanya persilangan. Nah, interseksi tadi menampilkan apa? Cross cutting affiliation atau keanggotaan ganda sama cross cutting loyalty ya, atau dia punya loyalty ganda juga. Jadi poinnya hanya 2 dan 4. Jadi dampak adanya interseksi adalah adanya cross cutting affiliation atau keanggotaan ganda dan cross cutting loyalties atau keloyalitasan ganda. Poin 2 dan 4 yang benar hanya 2 dan 4, itu jawabannya yang C ya. Nomor 8C, kita ke nomor 9. Etnosentris sebagai salah satu konsekuensi masyarakat majemuk dapat mengarah pada disintegrasi. Jadi etnosentris tadi mengunggulkan budaya sendiri itu memicu disintegrasi atau perpecahan gitu ya. Kenapa etnosentris itu berdampak pada munculnya perpecahan? Karena membentuk pola hubungan yang apa? Yang eksklusif gitu ya. Kenapa yang enggak ini? Kalau akomodatif ini kan berarti mau menerima budaya lain ya. Pluralistik juga, keberagaman, integratif itu bersatu ya. Berarti malah kebalikannya ini nih ya. Nah, adaptif berarti mau beradaptasi. Nah, eksklusif itu artinya kan menutup diri ya, menutup diri, eksklusif, mengeksklusifkan diri. Jadi dia menutup diri bagi budaya lain. Saya nggak mau temenan sama kamu kayaknya lebih rendah dari saya kayak gitu. Itu etnosentris. Jadi dampak dari adanya etnosentris itu dia mengeksklusifkan dirinya, mengeksklusifkan kelompoknya.
nggak mau terbuka kepada kelompok lain gitu ya. Makanya karena dia menutup diri kelompoknya bagi kelompok lain, makanya dampaknya adalah disintegrasi. Kebalikannya eksklusif itu inklusif ya. Kalau inklusif itu terbuka. Nah, kalau eksklusif tertutup gitu. Kita ke nomor 10 ya. Berikut ini hal-hal yang tidak dapat menyebabkan konflik horizontal. Yang tidak berarti yang baik-baik ya. Ya, toleransi sama kesetaraan. Jadi hanya poin 2 dan 4. Kalau stereotip atau prejudis, tadi prejudis sampai prasangka ya, itu kan penilaian secara subjektif ya, secara negatif itu ke arah konflik justru. Nah, yang nggak dapat konflik itu berarti poin 2 dan 4 ya. 2 dan 4 berarti jawabannya yang C, kayak gitu. Oke, selesai ya. Nomor 10 ya, C. Semoga bermanfaat ya. Kakak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.